Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi kelas 7, hari ini kita akan mempelajari tentang garis dan sudut. Subbab materi yang akan kita pelajari yakni tentang definisi garis, kedudukan garis, membagi ruas garis, definisi, jenis, dan satuan sudut, melukis, mengukur, dan hubungan antar sudut, hubungan sudut-sudut pada garis sejajar. Nah, di sesi online itu akan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, 3 materi di awal, yakni tentang garis. Kemudian sesi kedua kita akan mempelajari tentang definisi sudut, melukis sudut, mengukur jenis-jenis dan sebagainya. Di sesi ketiga kita akan mempelajari tentang hubungan-hubungan sudut yang dibentuk oleh garis sejajar. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang definisi garis. Sebuah garis itu dapat dibuat minimal dari 2 titik. Jadi kalau kita ketahui titik itu biasanya seperti ini. Nah, kita bisa menamai sebuah titik itu dengan huruf kapital seperti titik A, titik X, dan sebagainya. Nah, garis, misal nih kita punya titik K dan titik L. Dari titik K dan titik L, kita bisa menghubungkan sebuah garis. Ada contoh lagi, misalkan titik P dan titik Q, kita buat sebuah garis. Jadi, walaupun garis itu, kedua titik itu saling berjauhan atau saling berdekatan, 2 titik bisa dibuat sebuah garis lurus. Sebuah garis itu juga bisa dibagi menjadi beberapa ruas garis seperti ini, atau dia bisa diperpanjang. Garis itu dibagi atau diperpanjang nanti sesuai dengan kebutuhan geometrinya. Biasanya ada pada penerapan geometri pada dimensi 3. Nah, kedudukan garis. Yang pertama, kedudukan garis itu ada saling sejajar. Perhatikan animasi berikut. Misalkan saya punya garis A, kemudian saya punya garis B yang arahnya sama dengan garis A. Kedua garis ini dinamakan dengan garis saling sejajar karena keduanya memiliki arah yang sama, dan ketika dia diperpanjang baik ke kanan atau ke kiri, garis A dan garis B ini tidak akan bertemu pada satu titik. Apabila ada garis lain, contohnya garis C, yang jaraknya berjauhan atau dia lebih pendek atau lebih panjang dari garis A dan garis B, ketika arahnya sama, maka garis C ini juga disebut garis yang sejajar, baik dengan garis B atau dengan garis A. Yang kedua, kita akan mempelajari tentang garis saling berpotongan. Misalkan saya punya garis A, kemudian saya punya ada garis B yang arahnya berbeda dengan garis A. Garis B dengan garis A ini bertemu di satu titik. Misalkan titiknya kita beri nama titik P. Maka garis A dan garis B ini disebut saling berpotongan di satu titik, yakni titik P. Selanjutnya ada garis saling tegak lurus. Misalkan ada garis A dan garis B yang arahnya berbeda dengan garis A. Sama seperti tadi, garis ini juga berpotongan di satu titik. Kita beri nama titik K. Bedanya dengan yang tadi, pada garis A dan B yang ini, sudut yang dibentuk setelah perpotongan adalah sudut siku-siku. Jadi ketika perpotongannya membentuk sudut siku-siku, dia disebut dengan garis tegak lurus. Sudut siku-siku adalah sudut yang membentuk 90 derajat. Di SD sudah pernah dikenalkan. Kemudian adalah garis yang saling berimpit. Misalkan kita punya garis A dan garis B. Mari kita lihat bagaimana prosesi ketika dua garis ini berhimpit. Nah, garis A dan B sekarang telah berhimpit. Artinya, posisinya kalau misalkan kita gambarkan dalam bidang koordinat,
maka garis A dan garis B ini pada posisi yang sama. Di sini saya memberikan warna dan ukuran yang berbeda untuk visualisasi agar kita lebih mudah mempelajari bagaimana kedua garis itu berhimpit. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang membagi ruas garis. Perhatikan langkah berikut untuk membagi ruas garis menjadi beberapa bagian. Kita akan membagi sebuah ruas garis menjadi 3 bagian yang sama panjang. Yang pertama, lukislah sebuah garis AB dengan panjang 12 cm. Kemudian, buatlah sebuah titik C di luar garis AB. Lalu, hubungkan titik A dengan titik C sehingga menjadi sebuah garis baru. Nah, setelah itu, kita buat busur dari berpusat dengan titik A, jari-jarinya sembarang. Kemudian perpotongannya dengan garis AC kita beri nama D. Kita ulangi lagi dengan jari-jari yang sama, perpotongannya kita beri nama E. Sekali lagi kita buat dengan jari-jari yang sama, berpusat di E, kita buat titik F. Setelah itu, titik-titik potong yang tadi sudah dibuat, kita hubungkan. Yang pertama, titik potong terakhir dengan titik B. Setelah itu, kita buat garis-garis sejajar. Nah, garis-garis sejajar di sini membentuk titik potong baru, yakni H dan G. Maka, ruas garis AB telah terbagi menjadi 3 bagian yang sama panjang, yakni AH banding HG banding GB. Mohon maaf ada kesalahan di penulisan. Yang benar adalah AH sama dengan HG sama dengan GB. Artinya, ketiga ruas garis yang baru ini sama panjang. Baik, itu saja materi hari ini. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Jika mungkin ada kekeliruan, kamu bisa tulis komen dan berdiskusi bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.